Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hasanata tamassak bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang tawaduknya Rasulullah, membahas tentang rendah hatinya Rasulullah. Wa an Anasin aidan radhiyallahu ta'ala anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis syair. Sayyidina Anas bercerita bahwasanya Rasulullah itu pernah diundang untuk satu acara yang di dalamnya dikasih suguhan roti syair. Roti syair itu roti yang terbuat dari gandum yang kasar. Anggap saja kalau sekarang itu makanan yang tidak enak lah, makanan yang tidak enak. Tapi beliau datang. Salah satu bentuk ketawaduannya beliau tidak gengsi. Kalau kita kan mungkin sudah terbiasa makan enak, diundang oleh orang yang kemungkinan besar dikasih suguhan yang tidak enak, bisa jadi kita tidak mau. Kenapa? Karena gengsi. Rasulullah tidak. Rasulullah mau dan mau datang di satu acara walaupun hidangannya itu sederhana atau bahkan tidak begitu layak. Wal ihalatus sanikhah. Rasulullah itu juga pernah mendatangi satu tempat yang di dalamnya disuguhi makanan, yang makanannya itu digoreng dengan minyak bekas. Minyak bekas itu ya yang sudah berubah warnanya. Kalau sekarang kan mungkin kalau dia terbiasa pakai minyak yang bagus, kemudian pakai minyak yang bekas, mungkin tidak mau karena khawatir rasanya tidak enak, khawatir kurang sehat, khawatir kurang higienis dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mau begitu, walaupun dari minyak yang bekas itu makanannya. Fayujibu, Rasulullah mendatangi itu. Walaqad kana lahu dir'un inda yahudiyin fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Termasuk bentuk ketawaduan Rasulullah, bentuk rendah hatinya Rasulullah itu, Rasulullah pernah punya baju perang yang terbuat dari besi, itu digadaikan kepada seorang Yahudi, dan Rasulullah itu tidak bisa menebus sampai beliau wafat. Tawaduknya dari mana? Tawaduknya beliau tidak minta-minta. Kok sampai menggadaikan barang itu loh? Padahal sahabat-sahabatnya itu kan kaya-kaya. Tapi kenapa Rasulullah sampai bisa menggadaikan barang, baju perangnya itu, besi itu, sampai beliau wafat tidak bisa nebus? Oh, berarti Rasulullah punya tanggungan? Tidak. Waktu itu kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Ali. Itu salah satu bentuk tawaduknya Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah. Padahal seandainya beliau bilang, itu tebus itu barang gadaian saya, baju perang saya, bisa, sangat bisa. Tapi Rasulullah tidak mau. Wa an Anasin aidan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas juga bercerita bahwa Rasulullah itu berkata, lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Seandainya aku disuguhi qura' itu semacam daging. Qura' itu daging yang di bawahnya mata kaki. Kalau sekarang itu semacam kikil begitu. Gitu kalau di Arab itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi di Arab itu, terutama di Yaman yang saya tahu, jadi yang dimakan cuma daging-daging itu, kayak kepala, kaki, ceker itu dibuang. Termasuk hati, usus, rempelo itu dibuang semua. Tidak dimakan. Pernah ada teman-teman saya waktu di Yaman itu, kok dibuang ya?
Hanya tiap pagi itu dia cari tempat penyembelihan ayam dan kambing itu diambil, dijual di tempat kita di situ tinggal. Padahal di sana dikasih makan ke binatang-binatang itu, ke unta, ke keledai dan sebagainya. Itu Rasulullah itu mau. Kalau di sini orang Indonesia itu semuanya dimakan, ada ceker, ada kikil, ada usus. Di sana daging-daging yang dimakan tuh daging-daging itu, tidak laku. Nah itu anggap saja itu sudah bagian yang paling, dagingnya apa coba di bawahnya mata kaki itu dagingnya apa coba? Kalau hewan itu di bawahnya mata kaki itu apa coba dagingnya? Kan tidak ada. Anggap saja yang paling tidak enak di situ. Tapi Rasulullah mau dan tidak menolak dikasih suguhan seperti itu, walaupun wa in kana hakiran, walaupun menurut kebanyakan orang itu ya rendah sekali, apalagi sekelas Rasulullah disuguhi seperti itu. Anggap saja ustadz atau kiai disuguhi makanan apa ya, nasi karak gitu. Nasi karak masih enak itu. Tapi beliau itu tetapi Rasulullah itu tidak nolak. Tujuannya apa? Untuk agar tidak menyakiti perasaan orang lain, untuk menyenangkan, agar timbul rasa saling cinta, saling kasih, saling sayang, dan tidak adanya permusuhan. Maka di sini disunnahkan untuk menerima hadiah walaupun sesuatu yang sedikit. Sunnah itu hukumnya. Menerima dikasih orang walaupun sedikit, terima. Misalkan ada temennya lagi makan gorengan gitu. Kamu lihat terus gitu, dicuil begitu sedikit, ini terima aja, tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk menghormati agar tidak menyakiti perasaan, itu tidak apa-apa. Kata Rasulullah, walau du'itu alaihi la ajabtu, kalau saya diundang seperti itu saya pasti datang. Tujuannya apa? Untuk menambah kecintaan kepada sesama. Kemudian wa anhu aidan, dari Sayyidina Anas, ini babnya banyak Sayyidina Anas yang bercerita. Qala, pernah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasin. Rasulullah itu pernah haji menggunakan kendaraan yang sudah usang, yang sudah jelek, pakai pelana. Itu juga tahu pelana? Pelana itu yang buat naik itu, buat naik orang itu, naik kendaraan itu pelana namanya. Itu sudah tidak layak, anggap saja tidak layak pakai, itu sudah jelek. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim, dan di atas kendaraan itu, di atas hewan itu terdapat kain yang sangat murah sekali, tidak sampai harganya 4 dirham, dianggap saja sangat murah itu bahasanya. Faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'atan. Ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang mabrur, tidak riya dan juga tidak sum'ah. Apa itu riya? Riya itu beramal bukan karena Allah, bisa karena ingin mendapatkan pujian, bisa karena ingin mendapatkan harta duniawi, atau hanya sekedar mendapatkan posisi di hati orang lain. Itu namanya riya. Dan orang ibadah yang bisa diterima itu adalah ibadah yang dilakukan karena dasar keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas, memurnikan kepada agamanya Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau pengen bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak mensekutukan kepada Allah dengan apapun, termasuk beramal karena selain Allah. Orang ibadahnya walaupun sah, tapi kalau dia riya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga sum'ah.
sum'ah itu ingin terdengar baik oleh orang lain. Sum'ah itu dari kata sami'ah. Itu juga hal yang bisa menghilangkan pahala orang beribadah. Misalnya kita memang ibadahnya sendiri, tapi suka kalau ada orang mendengarkan tentang kita dan dia menceritakan kepada orang lain, itu kita suka. Itu bagian dari sum'ah, dan itu menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi sum'ah itu namanya, pengertiannya ayya'malal amal wahdahu. Kita beramal sendirian, summa yatahaddatsu bidzalika biyasma'an nas wa yasiru masyhuran bihi. Kemudian kita menceritakan kepada orang lain agar didengar oleh orang lain, akhirnya menjadi masyhur, menjadi viral, menjadi terkenal. Oh, itu begini, orangnya begini. Kita menceritakan sendiri. Itu juga bagian dari hal yang bisa menghilangkan pahala. Dan Rasulullah tidak seperti itu. Walaupun hajinya itu haji menggunakan hewan yang sederhana, beliau masih berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'atan. Padahal kalau kita pikir secara logika, riaknya itu riak karena apa? Ya kalau pakai kendaraan bagus gitu, riak itu wajar. Ini kendaraannya biasa, pelananya ini juga sudah usang, masih berdoa seperti itu. Itu salah satu ketawaduan Rasulullah. Hadza wa qad futihat alaihil ardu. Ini bentuk ketawaduan Rasulullah itu kenapa? Rasulullah ini sebenarnya orang yang sangat kaya. Seisi bumi ini sudah ditaklukkan oleh Rasulullah. Bumi ini ada isinya emas, permata, intan, mutiara. Terus seandainya Rasulullah itu bilang sama Allah, ya Allah saya pengen ini, itu bisa dilakukan oleh Rasulullah, itu bisa. Tapi beliau tidak mau, bahkan pakai kendaraan yang sederhana. Itu bagian dari ketawaduan Rasulullah. Padahal waktu itu Rasulullah haji, ini tadi kan cerita haji. Wa ahda fi haji dzalika mi'ata badanah. Padahal beliau itu waktu itu haji menyembelih 100 ekor onta. Tapi kendaraannya biasa. Ini bagian dari ketawaduan. 100 ekor onta itu berapa? Sapi saja satu itu sekitar 25. Betul? Sekitar 25 juta. Anggap saja kalau onta itu mungkin sekitar hampir 100-an gitu. Berarti kalau 100 onta ya sekitar 1 miliar. Tapi beliau kendaraannya biasa. Dia memaksakan diri untuk memakai kendaraan yang mewah. Itu bagian dari ketawaduan Rasulullah. Walamma futihat, makanya kita itu ya biasa-biasa aja, tidak usah terlalu dipaksakan. Misalnya bisanya cuma punya HP yang merek apa gitu, ya sudah itu pakai, tidak usah gengsi, tidak usah apa. Bisanya cuma pakai baju dengan merek apa, saya tidak sebut merek takut nanti dikira promosi. Nanti ya itu sudah pakai, sudah seadanya, bukan semua yang ada dipakai, bukan maksudnya. Seadanya itu maksudnya apa? Kamu harus pakai baju seadanya. Iya di pondok seadanya, adanya dipakai semuanya. Punya temennya itu namanya gosok. Seadanya ya maksudnya semampunya dia. Tidak usah hidup itu, tidak usah. Hidup itu kan murah. Yang mahal itu kan gayanya, gaya hidup. Iya. Itu yang bikin orang itu hatinya tidak tenang itu karena nuruti gaya hidup. Kenapa kok bisa nuruti gaya hidup? Karena sering ngelihat orang lain, tidak menerima terhadap pemberiannya dari Allah. Coba kalau dia itu ya memaksakan diri, ya hidupnya itu tertekan. Orang tuanya ngarik di sawah, ya tegel. Lagi ngarit. Saya lagi ngarit di sawah. Anaknya pakai sepeda apa yang keren itu, harganya berapa puluh juta itu, yang 30 juta atau berapa, pakainya bagus. Oh, di rumah ngaret. Ya kan berarti memaksakan diri, tidak sesuai dengan kemampuan. Bahkan saya pernah dengar cerita di satu daerah, ada anak itu yang
bawa golok didekatkan ke leher orang tuanya. Kenapa? Ini nyata ini. Gara-gara anak ini minta sepeda motor tidak dituruti. Ya ini dituruti. Jual sawah kayak macam-macam. Itu kenapa? Tidak belajar mencontoh orang yang setawadhu ini. Rasulullah yang tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah, tapi beliau sederhana hidupnya, biasa-biasa saja. Contoh yang lain kalau versi Indonesia itu, contoh misalnya kayak Gus Baha itu kemana-mana sering naik bis. Menurut cerita, saya tidak pernah ketemu secara langsung. Di YouTube juga ada. Kemana-mana suka naik bis. Padahal kalau mau beli mobil ya pakai mobil ya bisa. Gitu. Pakainya juga sederhana. Maksudnya kita santai-santai aja, tidak usah terlalu maksakan. Tidak bisa pakai pakaian bagus, maksakan pakai pakaian bagus. Tapi kalau sudah punya pakaian bagus ya dipakai. Bagian dari mensyukuri nikmat gitu loh. Yang tidak boleh apalagi dikasih sama orang, ya pakai seperti yang saya pakai sekarang yang dikasih sama orang. Bagian dari mensyukuri nikmat. Walamma futihat alaihi Makkah, ketika Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah, wa dakhalaha bi juyushil muslimin, dan Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan tentara-tentara orang Islam. Taqta'a ala rahlihi ra'sahu hatta kada yamassu qadimatahu tawaddu'anillah. Coba kita perhatikan ketawaduan Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah. Rasulullah ketika setelah menaklukkan kota Mekah, menang, itu beliau masuk ke kota Mekah sambil nunduk. Nunduknya itu hampir di bawahnya pelana itu. Orang menang itu kan mestinya gagah gitu, naik di atas kuda, naik di atas onta. Ini justru nunduk, hampir-hampir mau kena injek sama kakinya hewan tunggangan itu. Kenapa? Tawadhu'an lillahi ta'ala, sebagai bentuk tawadhu'nya beliau kepada Allah. Tidak sombong, tidak. Kalau orang sekarang kan langsung gini kan, begini, tepuk-tepuk dada. Rasulullah tidak seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu mayumkinuhu. Rasulullah itu menaiki kendaraan apa yang ada. Maksudnya apa yang ada bukan semuanya. Apa yang ada itu ya adanya. Misalnya sekarang adanya sepeda pancal, sepeda ontel, ya pakai sepeda ontel adanya. Enggak harus, saya tidak mau ini. Saya ini sudah ustadz, saya ini sudah kiai, masa naik sepeda ontel misalnya begitu. Enggak. Adanya itu ya itu yang dipakai. Famarrotan farosan. Kadang-kadang Rasulullah naik faros. Apa faros? Kuda. Karena adanya kuda. Wamarrotan ba'iron. Kadang-kadang naik unta. Wamarrotan baglatan. Kadang naik bigol. Bigol itu apa? Bigol. Kadang-kadang naik bigol. Bigol itu apa namanya? Anak dari perkawinan antara kuda dan keledai. Itu namanya bigol. Jadi kuda dan keledai ini nikah, terus punya anak namanya bigol. Kalau kuda nikah dengan kawin dengan kuda, anaknya namanya kuda. Keledai kawin dengan keledai, anaknya keledai. Ya, sampai kalau di kitab fikih itu seandainya pun ada manusia berhubungan dengan anjing, hewan anjing, kemudian lahir manusia, maka itu nanti najis. Itu najis walaupun berbentuk manusia itu. Tapi tidak tahu ada apa enggak itu. Kejadian seperti itu ada apa enggak ada. Seandainya pun itu dihukumi najis mughalladhah. Kasihan itu harus dikasih kandang sendiri. Kan iya, kalau di rumah nanti kan rumahnya najis semua itu. Buatkan rumah khusus itu. Satu kotak untuk anak dari perkawinan dengan anjing. Jadi Rasulullah kadang naik kuda, kadang naik unta, kadang naik bigol, wa marratan himaron, dan kadang naik himar, keledai. Kadang-kadang tidak ada kendaraan semua.
wa marratan yamshi rajilan hafian. Kadang-kadang Rasulullah jalan kaki tidak pakai alas. Itu bagian dari ketawaduannya beliau itu. Orang sekarang kadang kan bukan tidak pakai alas, sandal saja itu kadang-kadang milih-milih. Dia tidak kuat beli itu tapi dipaksakan beli itu, merek yang sekiranya mahal. Kalau yang perempuan kayaknya tidak begitu perhatian masalah sandal mungkin ya. Enggak, maksudnya lebih perhatian kepada baju, penampilan itu. Sandal kayaknya enggak begitu diperhatikan gitu, kayaknya. Karena memang enggak dilihat sama orang. Masa orang lihat di bawah. Ini sandalnya merek apa, nomor berapa gitu. Belinya di mana? Nah, ini Rasulullah begitu. Enggak, orang itu enggak memaksakan diri untuk menuruti gaya hidup. Yang ada itu ya sudah, yang dipakai itu yang ada itu. Kadang orang sekarang kan harus ini, padahal tidak ada. Ya sudah, yang ada itu dipakai, adanya itu ya dipakai. Bila ridain wala kolan suatin. Waktu itu Rasulullah berjalan kaki tidak pakai alas, karena waktu itu juga tidak ada rida begini, tidak ada kolan suah, kopiah. Ya beliau tidak pakai, biasa-biasa aja, tidak memaksakan, tidak terlalu takaluf. Takaluf itu memaksakan diri untuk sama seperti orang pada umumnya, padahal tidak ada. Itu udah bagus. Jadi Rasulullah itu apa adanya, orang yang apa adanya. Liya'udal mardha fi aqsal Madinah. Dan Rasulullah itu kadang pernah berjalan kaki, tidak pakai alas, tidak pakai kopiah, tidak pakai rida, untuk menjenguk orang yang sakit di ujung kota Madinah. Coba kita bayangkan di Madinah, tanah tandus, gersang, padang pasir, apa ada panas? Kita di sini aja di Indonesia yang panasnya masih biasa-biasa. Coba tidak usah pakai sandal, jalan siang-siang di atas aspal, kayak apa panasnya itu. Rasulullah tidak pakai alas apa-apa. Kadang-kadang cuma pakai sandal. Kadang-kadang tidak pakai sandal, tapi untuk tujuan yang bagus, untuk menjenguk orang yang sakit di ujung kota Madinah. Itu bagian dari ketawaduan Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar uryan. Rasulullah juga pernah menaiki himar, keledai yang telanjang. Tahu keledai yang telanjang? Enggak pakai kelambu. Ya, semuanya telanjang hewan itu. Maksudnya tidak pakai apa-apa. Coba kita bayangkan ya, keledai langsung naik di atasnya itu gimana ini posisi pantat ini, tidak pakai alas. Kan hewan keledai itu kan bentuknya begini, pasti tidak enak. Alas itu kan fungsinya biar duduknya lebih nyaman, karena ada yang di atasnya hewan itu biar lebih nyaman, ada tempat kakinya juga. Rasulullah kadang-kadang tidak pakai itu. Fala laisa alaihi syai'un, tidak ada apa-apanya. Ibarat kalau sekarang mungkin sadelnya itu sudah banyak yang rusak, tetap dipakai sama kita, atau mungkin dikasih sak atau apa begitu. Itu biasa seperti itu. Tidak terlalu dipaksakan. Saya pernah lihat ada orang punya sepeda motor itu joknya itu sudah rusak semua, kasih ban itu diikat-ikat terus. Itu biasa, berarti tidak terlalu memaksakan diri karena mampunya itu. Kalau saya tidak, langsung saya ganti sadelnya karena saya mampu beli. Kecuali tidak mampu, saya mampu beli. Pernah rusak soalnya sadel sepeda motor saya, langsung saya ganti dengan yang baru karena saya mampu beli. Yang tidak boleh itu tidak mampu beli tapi dipaksakan. Tidak mampu punya tapi dipaksakan punya. Kalau mampu, ya bentuk dari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah saya dikasih rezeki, masa iya tidak digunakan untuk hal-hal yang bagus. Toh itu tujuannya juga, kalau saya naik sepeda itu nyaman, nanti dipakai untuk hadir-hadir majelis, nyampe itu udah nyok-nyokan yang sini, gitu. Pokok asal tujuannya bagus ya bagus gitu.
Jadi itu salah satu ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raqiba sallallahu alaihi wasallam al-farasa musrajatan tarotan. Rasulullah juga kadang pernah naik kuda yang tidak ada apa-apanya. Apalagi kuda coba yang jalannya kencang. Kuda itu kan agak yang atasnya itu kan agak kayak apa? Begini kan. Jadi kalau dinaiki tidak ada apa-apanya itu gimana? Rasanya tidak enak. Ibaratnya kalau sekarang mungkin kalau mobil itu yang kursinya itu sudah ada nyaman, apalagi mobil-mobil yang biasa itu kan geludak gitu kalau dia lagi jalan di jalan yang tidak rata. Rasulullah biasa begitu, tidak memaksakan diri. Wa kana yajri biha fi ba'dil ahyan, dan Rasulullah juga kadang-kadang berjalan kaki di satu kesempatan yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal aidi masyian. Rasulullah itu suka berjalan kaki menghadiri sholat id dalam keadaan berjalan kaki, dan memang sunnahnya begitu, dan ini sunnah yang banyak terlupakan. Memang sunnahnya kalau menghadiri sholat id itu baik idul fitri maupun idul adha itu sunnahnya jalan kaki, dan ini dipraktekkan di Tarim. Habib Umar itu kalau mau sholat id itu jalan kaki, padahal beliau punya mobil, punya sopir, tapi beliau jalan kaki. Biasanya diikuti sama santri-santrinya beliau di belakang itu. Dan sunnahnya terutama kalau sholat id, dan juga bukan cuma sekedar sholat id, tapi untuk hal-hal kebaikan yang lain, sunnahnya kalau berangkat menuju ke acara-acara yang baik, ke tempat-tempat yang baik, sunnahnya cari jalan yang lebih jauh. Misalnya Mbak Diana misalnya ya, tapi lihat kondisi, situasi dan kondisi. Iya, kalau telat ya jangan yang jauh-jauh, cari yang dekat aja, nanti ketinggalan ilmunya. Misal contoh, kalau Mbak Diana itu ya jangan langsung ke selatan, tapi ke utara. Nah, ini kita kasih contoh. Tahu rumahnya Mbak Diana semua ya? Jadi Mbak Diana itu jangan langsung ke selatan lewat balai desa itu, tapi ke utara, lewat Kampung Arab, terus setelah itu lewat lampu merah ya. Atau kalau tidak mau lewat lampu merah ya lewat depannya Masjid Jami, terus putar balik. Setelah itu nanti pulangnya jalan langsung sini, langsung ke sana. Itu memang sunnah dalam hal apapun yang baik-baik. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, kalau kita nanti di hadapan Allah ada banyak saksi kebaikan yang akan menolong kita. Jalan itu nanti bisa ngomong. Kalau di dalam surat Yasin itu apa? Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan dan kaki ini bisa ngomong. Termasuk juga jalan-jalan yang pernah kita lalui itu juga nanti bisa menjadi saksi. Makanya orang itu kalau bermaksiat di satu tempat itu disunahkan di tempat yang sama dia juga melakukan kebaikan, agar sama-sama bisa menjadi hujah, bisa menjadi penolong nanti. Kalau misalnya ya Allah ini pernah dipakai maksiat di sini aku, tapi dia juga bisa ngomong ya Allah saya pernah dipakai ibadah. Barangkali dengan adanya saksi seperti itu kita pernah melakukan ibadah kebaikan akan ditolong oleh Allah. Makanya memang seperti itu, bagusnya seperti itu. Dan tujuan yang lain agar ketika ada orang bertanya masalah hukum itu bisa. Itu dulu begitu. Rasulullah itu berjalan kaki biar kalau ada orang tanya-tanya masalah hukum, masalah agama itu beliau bisa jawab. Coba kalau pakai sepeda motor misalnya, Ustadz mau tanya Ustadz gitu, kan nggak jadi, soalnya sudah keburu, apalagi per kilometer dioper sampai 80 jalannya atau 100 dipanggil Ustadz sudah nyampe ke lokasi gitu. Nah itu akhirnya udah jadi. Dan Rasulullah itu begitu ya, suka jalan kaki ketika menghadiri sholat id. Wa yarji'u masyan, pulangnya juga dalam keadaan jalan kaki. Ini dipraktikkan oleh Habib Umar, saya tahu sendiri.
Maka Rasulullah SAW yatawakka'u idza masya. Rasulullah itu kalau berjalan kaki tegap. Tidak apa ya? Tidak klewes-klewes, tahu klewes-klewes. Loyo. Iya, tidak sat-sat gitu. Rasulullah itu kalau jalan itu cepat. Kan sudah pernah dibahas ya cara berjalannya Rasulullah. Sampai sahabat-sahabatnya itu tidak bisa ngejar. Padahal Rasulullah tidak berlari, jalan biasa. Dan itu betul, Habib Umar itu jalannya juga begitu, cepet itu. Jadi semangat itu, enggak pas. Jadi kelihatan orang itu semangat 45 gitu. Semangat hidup gitu. Semangat menghadapi kenyataan juga. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biraqibi baghlin wala birdaunin. Karena Jabir ini bercerita Rasulullah datang kepada Jabir dan Rasulullah tidak menunggangi kendaraan apapun, tidak menunggangi bighal, anak dari perkawinan kuda dan keledai, dan juga tidak menunggangi birdaun. Birdaun itu ya kuda tapi bukan kuda Arab. Ya mungkin dulu udah ada orang Jawa ya. Ya pokoknya sejenis kuda tapi bukan kuda yang seperti yang di Arab itu. Itu namanya birdaun, itu namanya. Rasulullah tidak pakai apa-apa. Menghadiri mengunjungi kepada Jabir. Itu beliau tidak pakai apa-apa, tidak naik kendaraan. Terakhir, masih panjang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurdifu khalfahu abdahu aw ghairahu. Rasulullah itu kadang-kadang membonceng budaknya atau selain budaknya di belakang. Rasul itu udah gengsi. Ya kalau sekarang mungkin gengsi. Ya harus dipaksa begitu. Hal yang tidak bagus. Misal ada ustadz bonceng santrinya. Kira-kira gimana? Tidak semua orang bisa itu. Apalagi bonceng sepeda ya, pakai sepeda, kelihatan. Oh itu kok kiainya bonceng santrinya. Rasulullah bukan santrinya, budaknya itu dibonceng di belakang. Itu betapa tawadhunya beliau loh. Kan mestinya Rasulullah ini kalau kita gambarkan, Rasulullah itu naik di kendaraan yang sudah dikasih tempat duduk yang cukup bagus, cukup megah, orang mulia. Tapi beliau ini mau berkenan membonceng budaknya di belakang itu. Jadi anggap saja yang nyetir, kalau sekarang yang nyetir itu gurunya, yang nyetir itu bosnya, yang nyetir itu ustadznya, yang nyetir kiainya. Rasulullah tidak malu itu. Betapa tawaduknya beliau. Sekarang kan ya mungkin susah nyari yang seperti itu. Pernah lihat ada guru bonceng muridnya gitu? Pernah? Ya ada, tapi jarang ya. Yang nyetir misalnya undangan pakai mobil, yang nyetir kiainya, muridnya tinggal ngikuti apa istilahnya, ngireng, apa namanya, kemana-mana ngikuti itu Rasulullah itu pernah mempraktekkan hal yang seperti itu dan beliau tidak malu. Wa taratan yurdifu khalfahu wa qaddamahu wa huwa fil wasat. Kadang-kadang Rasulullah itu ada di tengah. Jadi di depan itu ada orangnya, di belakang ada orangnya. Coba bayangkan ya, sekelas Rasulullah itu mau berdesak-desakan seperti itu. Kalau sekarang mungkin gambarannya naik mobil paling belakang, tapi dia yang punya mobil. Duduk bagian belakang, tapi dia yang punya mobil. Itu bagian dari ketawadhuan. Atau naik sepeda misalnya, 3 orang. Kita sebagai orang yang punya sepeda ada di tengah. Coba kalau berani. Kena tilang kalau polisi. Bukan masalah tilang. Ini iya betul, tidak boleh. Anggap saja ini seandainya saja gitu loh. Tidak ada polisi dan lain sebagainya. Anggap saja di perjalanan yang cukup dekat, yang tidak melewati polisi dan lain sebagainya. Belum tentu bisa loh orang seperti itu. Hal-hal yang sederhana begitu. Oh itu ustadz kok desek-desekan, apalagi di tengah antara ini dan ini. Ya apa? Nanti image-nya itu gimana? Rasulullah biasa-biasa aja.
di belakangnya budak, di belakangnya ada lagi orang, beliau di tengah. Mestinya yang pantas beliau duduk yang paling depan. Tapi itu tawaduknya beliau, sehingga beliau itu karena tawaduknya beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan bentuk ketawaduan beliau yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.